pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Blora. Hari ini kami akan mengadakan bincang-bincang dengan Bawaslu Kabupaten Blora dan KPU Kabupaten Blora dalam rangka persiapan pengawasan penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020. Hari ini kita sudah kedatangan dari KPU Kabupaten Blora, Bapak Husain. Selamat siang Bapak Husain, dan Ibu Ani dari Bawaslu Kabupaten Blora. Selamat siang Bu Ani. Sebelum nanti kita bincang-bincang jauh terkait syarat perseorangan, sebelumnya bahwa Kabupaten Blora tahun 2020 mengadakan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sudah masuk pada tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan, dan secara jadwal sudah dijadwalkan oleh KPU. Hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana tanggapan dari KPU dan Bawaslu. Ini yang pertama dari KPU dulu. Kira-kira sampai hari ini sudah adakah calon perseorangan yang ada di Kabupaten Blora? Kami bisa Pak Husain, monggo. Terima kasih Mas Pak sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, buat seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Blora yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini, di mana ini juga membantu kami dalam sosialisasi untuk calon perseorangan di pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Blora tahun 2020. Masyarakat Kabupaten Blora yang kami hormati, sebagai tahapan pencalonan perseorangan, saat ini kami sudah melakukan beberapa hal terkait dengan tahapan sesuai dengan PKPU 16 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, di mana telah kita tetapkan syarat dukungan minimal yang dulu sebanyak 53.021 pendukung yang harus tersebar di minimal lebih dari 50% kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Berarti dukungan itu lebih dari 9 kecamatan, lebih dari 9 kecamatan minimal di Kabupaten Blora. Jadi sebanyak 53.021 pendukung harus tersebar di minimal 9 kecamatan. Setelah kami melakukan pleno dan menetapkan jumlah dukungan minimal itu, terus sudah kami umumkan di website, di papan pengumuman dan lain-lain, termasuk di media cetak dan media-media yang lain. Dan proses pada saat ini kami sedang menunggu tahap pemasukan syarat dokumen atau syarat dukungan calon perseorangan, yaitu yang akan dilaksanakan besok tanggal 19
sampai 23 Februari. Nah, jadi nanti selama 5 hari itu KPU akan selalu standby untuk menerima atau menyambut apabila nanti ada calon perseorangan yang hadir ke KPU dalam rangka memberikan syarat dukungannya dalam rangka nanti untuk diverifikasi oleh KPU sehingga mereka nanti atau beliau-beliau bisa menjadi pasangan calon yang akan daftar pada kontestasi pilkada nanti. Nah, untuk jadwalnya tanggal 9 22 Februari nanti kami menerima pukul 8 pagi sampai di hari terakhir, hari kelima tanggal 23 Februari nanti kami buka mulai 8 pagi sampai pukul 24.00. Nah, itu sampai jam 12 malam gitu Mas, itu sebagai informasi awal dari saya. Terima kasih Pak Husein. Selanjutnya dari Bawaslu Blora, Ibu Ani, kira-kira persiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pencalonan ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat KPU Mas Husein dan yang Wakil Blora yang hari ini meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita dan terkait dengan pengawasan pencalonan perseorangan ini, kami rencana nanti akan tetap melakukan pengawasan melekat. Jadi nanti sejak dibukanya sampai berakhirnya pukul 00 di kantor KPU itu, kami akan rapat di kantor KPU dengan pengawasan melekat. Kira-kira nanti ada yang daftar atau tidak. Nah, untuk teknisnya nanti lebih banyak kita akan koordinasi lagi bersama teman-teman KPU dan kita juga sudah memetakan kira-kira potensi kerawanan yang ada di tahapan pencalonan perseorangan. Kira-kira nanti kami juga akan minta, misal kalau ada data-data dari calon, kita tetap tetap cek dokumen langsung. Jadi nanti kita mau minta akses selebar-lebarnya dari KPU dalam rangka bukan untuk mencari kesalahannya KPU, tetapi dalam rangka pencegahan agar tidak ada sengketa yang dilaporkan ke Bawaslu. Karena apabila ada hal-hal yang tidak pas menurut pasangan perseorangan ini kan memang bisa disengketakan. Nah, harapannya dengan adanya pengawasan melekat yang kita lakukan, nanti tidak ada kericuhan di belakang. Begitu, ya Mas. Tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Tadi belum dijawab terkait syarat-syarat terkait syarat pencalonan. Monggo ini dari KPU bisa menerangkan terkait syarat pencalonan. Terima kasih Mas Moderator. Jadi untuk bisa mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, jadi harus mempunyai dukungan sebanyak 53.021 itu minimal. Itu dibuktikan dengan formulir B1 KWK, di mana formulir B1 KWK itu di formulir tersebut ditempel fotokopi KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan telah melakukan perekaman dari Dukcapil begitu. Dan untuk masing-masing pendukung, jadi satu pendukung satu formulir. Nah, di situ harus diisi biodata yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang jelas, juga di situ mendukung pasangan calon siapa, dan di situ juga harus ditandatangani oleh pendukung tersebut. Nah, tidak perlu materai kalau itu yang untuk B1 KWK. Terus selain itu nanti yang juga harus diserahkan ke KPU selain B1 KWK sejumlah minimal 53.021 itu yang tersebar di minimal 9 kecamatan, juga harus menyerahkan B1.1. B1.1 KWK itu adalah rekap domain per desa atau kelurahan se-Kabupaten Blora, di mana itu adalah hasil input ke Silon. Silon itu sistem informasi pencalonan. Nah, di situ jadi calon perseorangan itu harus atau wajib
menginput masing-masing identitas pendukung itu ke dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Nah, jadi sejumlah dukungan nanti diinput ke silon, dan B1.1 itu adalah hasil cetak dari silon yang berisi by name. Itu nanti munculnya per desa kelurahan. Jadi by name mulai nomor 1 sampai nomor terakhir berapa itu pendukung, nanti di situ dicetak dari silon, terus ditandatangani oleh paslon bupati dan wakil bupati, calon bupati dan wakil bupati di atas materai. Nah, jadi misalkan nanti ada 295 desa yang tersebar, misalkan pendukungnya ada di 295 desa di kabupaten, berarti ya juga harus ada 295 set B1.1 yang ditandatangani di atas materai oleh pasangan calon tersebut. Nah, jadi satu yang tadi B1 KWK berisi dukungan masing-masing pendukung, B1.1 KWK berisi by name per desa kelurahan, dan yang terakhir adalah B2 KWK. B2 KWK itu adalah jumlah atau rekapitulasi secara global se-Kabupaten Blora dukungannya, juga itu merupakan hasil cetak dari silon. Jadi secara nggak langsung memang untuk dukungan B1 KWK yang merupakan hard copy atau dukungan dari masing-masing pendukung itu harus sama dengan input silon. Jadi misalkan mengumpulkan 60.000 hard copy B1 KWK, berarti juga harus 60.000 nama di silon itu kan gitu. Nah, dan itu karena merupakan salah satu regulasi yang wajib, nah itu juga harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh pasangan calon dari perseorangan. Jadi nanti yang dikumpulkan itu ada 3 macam jenis formulir. Yang pertama adalah B1 KWK sejumlah pendukung, yang kedua adalah B1.1 KWK berisi by name per desa kelurahan yang dicetak dari silon, dan yang ketiga adalah B2 KWK yang dicetak dari silon yang berisi jumlah keseluruhan dari jumlah dukungan yang ada yang dipunyai oleh pasangan calon tersebut. Begitu Mas. Ya. Ini kan jumlah pendukung 53021 itu kan di Kabupaten Blora yang tersebar minimal di 9 kecamatan. Itu adakah penduduk atau orang yang tidak boleh mendukung terhadap calon perseorangan? Ada nggak Pak? Oke, yang jelas untuk pendukung calon kan sudah diatur dalam regulasi, entah itu undang-undang maupun KPU dan Bawaslu. Saya kira juga sudah ngerti ya Mbak ya. Jadi siapa-siapa yang dilarang, contohnya kayak ASN, TNI, Polri dan sebagainya, itu mungkin yang bisa menjelaskan justru lebih banyak dari Bawaslu. Oke, ini selanjutnya akan ditanggapi dari Bawaslu Blora, karena ini juga di Bawaslu masuk pada tahapan pembentukan PKD. Artinya jajaran Bawaslu hari ini dari Bawaslu. Halo, Bu Ani, ini dari Bawaslu. Kira-kira dalam pengawasan calon perseorangan nanti kira-kira butuh nggak dari jajaran Bawaslu terkait dari PPD atau Panwascam, ini bagaimana prosesnya? Begini, kalau untuk nanti untuk pengawasan di tanggal 20 ini ya, mulai tanggal 19 sampai 26 Februari itu kita nanti ini lebih ke teman-teman Bawaslu sendiri untuk melakukan pengawasan melekat. Mungkin bisa melibatkan Panwascam sekitar Blora Kota dan Tunjungan, atau mungkin karena ini ada calon perseorangan dan alamatnya itu kan kalau tidak salah ya di daerah sekitar Blora Tunjungan. Nah nanti atau Blora Depon, nanti bisa kita investigasi lebih lanjut. Nah mungkin akan melibatkan di Panwascam sekitar, tetapi lebih banyak kalau di tanggal 19 sampai 23 ini lebih banyak ke Bawaslu Kabupaten Kota. Tetapi nanti kalau memang ada pendaftar sampai 53.000 gitu ya, kalau memang memenuhi kriteria, nanti ada rekapitulasi di kecamatan, PPD, kami memang akan melibatkan teman-teman di kecamatan dan PPD untuk memastikan apabila
KTP orang yang memberikan dukungan itu memang berhak memberikan dukungan atau tidak. Misal kepala desa itu kan di undang-undang desa jelas tidak boleh memihak. Terus kemudian yang sesuai dengan regulasi nanti kita pokoknya kita akan sesuai dengan Bawaslu dan PKPU yang berlaku. Siapa-siapa saja yang boleh dan siapa-siapa yang tidak boleh. Jangan sampai orang yang boleh kemudian dia pengen memberikan dukungan, tetapi kemudian ada orang yang melarang gitu loh. Nah itu kan di undang-undang juga ada, tidak boleh orang melarang karena kan itu ibaratnya sekalian kan demokrasi, siapapun yang pengen memberikan suara yang harus diberikan. Tetapi kita tetap harus melihat kira-kira orang yang memberikan dukungan itu memang berhak memberikan dukungan atau tidak. Gitu. Ya, mungkin ada strategi khusus untuk pengawasan agar nanti verifikasi di KPU benar-benar berjalan dengan lancar. Itu bagaimana? Ya kami akan bekerja kolegial bersama teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, bersama Panwaslu dan teman-teman staf. Ya itu pengawasan lekat, benar-benar nanti minta data. Nah sebenarnya ini yang perlu jadi PR kami Bawaslu dan KPU itu adalah mendatangi. Kan ini kayaknya di Silon itu kan ada pergerakan ya Pak. Tetapi nah ini harusnya memang kita visit untuk melihat berapa jauh, terus kemudian legalitas, kemudian kebenaran dan sebagainya. Saya jangan sampai nanti di ke depan ada persoalan dan sebagainya. Ini itu Pak selain itu mungkin ada siapa yang boleh mengakses data tersebut selain KPU? Kira-kira siapa yang boleh mengakses data dari Silon? Dari Bawaslu kira-kira sampai hari ini mengakses data Silon apa tidak? Ya kita lihat dari data KPU sudah ada 15.000 ya Pak. Mungkin itu lebih ke Pak KPU sih karena yang bisa akses. Tapi kalau kita memang boleh melihat, tapi kan tetap kalau sampai udah detail kan kami belum. Harusnya saya nggak bisa detail. Memang harusnya memang di beberapa kabupaten kota, teman-teman Bawaslu kabupaten kota itu di beberapa kabupaten kota misal Boyolali, Semarang, Sragen itu sudah visit ke lokasi setempat. Nah, ini PR kita bersama di Bawaslu Blora bersama teman KPU untuk ke sana juga menghubungi. Mungkin itu lebih detailnya Pak Hussein sih terkait dengan ke lokasi acaranya itu kira-kira penting apa? Ya itu detailnya di KPU ya. Ini juga harus ditanyakan detail terkait bagaimana mekanisme mulai saat penyerahan sampai ditetapkan memenuhi syarat. Nanti KPU juga akan menerangkan terkait bagaimana Silon itu bisa diakses, apakah bisa dilihat oleh semua orang atau hanya KPU atau Bawaslu juga boleh ikut mengawasi dalam Silon tersebut. Nah begini Mas saya jelaskan, saya sampaikan dulu bahwa sampai dengan saat ini ada satu pasangan calon dari jalur perseorangan yang telah meminta password dan username kepada KPU Kabupaten Blora, di mana pasangan calon perseorangan itu terus melakukan input dukungan. Jadi seperti ya tadi yang telah sampaikan di Mbak Wani ya, karena kami selain sudah berkoordinasi terkait berapa jumlah dukungan pergerakan dari Silon, yaitu mencapai belasan ribu itu. Jadi ini masih proses, di mana itu dilakukan oleh pasangan calon atau tim pemenangannya atau operatornya yang bersangkutan. Dan kita juga nggak tahu, nanti kita tunggu aja di tanggal 19 sampai 23 Februari saat penyerahan, apakah mereka siap dengan jumlah minimal dukungan itu atau enggak kan gitu. Dalam artian di tanggal 19-23 Februari itu nanti kami begini, di saat pasangan calon datang membawa dukungan kan begitu, akan kami hitung, kami cocokkan antara Silon dengan hard copy-nya. Kalau misalkan sama dan jumlahnya minimal sesuai dukungan, itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan kami tindak lanjuti dengan langkah selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi kan gitu ya. Terus untuk kalau misalkan tanggal 19 sampai 23 itu ternyata kurang, jumlah dukungannya kurang,
dari 53.021 yang akan kami kembalikan. Kami kembalikan ke pasangan calon tersebut. Nah, kami kembalikan, kami tunggu sampai pukul 20 tanggal 23 Februari pukul 24.00 itu. Dan apabila mereka tidak kembali, berarti maka kami nyatakan berarti tidak memenuhi syarat, kan begitu. Tapi kalau mereka kembali dengan membawa jumlah dukungan yang sudah minimal, dukungan yang kami tetapkan itu berarti akan kami terima dan kami lanjutkan dan verifikasi administrasi. Nah, kriteria kami di saat kami menghitung jumlah dukungan di waktu pendaftaran itu, kami sudah menghitung dalam artian kompletnya dukungan tersebut. Misalkan kayak B1 KWK, kalau misalkan ada formulirnya tapi tidak ditempel KTP elektronik atau tidak ada surat keterangan, berarti itu tidak kami hitung sebagai dukungan. Nah, berarti itu TMS. Jadi di awal itu sudah ada MS dan TMS untuk jumlah dukungannya. Misalkan dalam formulir B1 KWK itu kok tidak ada tanda tangan basahnya, nah, tidak ada tanda tangan dari pendukung, berarti kami anggap juga TMS. Dan itu sudah ada di regulasi di PKPU 18 tahun 2019 ini. Selanjutnya bahwa itu kami nanti akan kami hitung, sudah kami cek seperti itu. Jadi misalkan hanya ngumpul ke KTP elektronik saja tanpa B1 KWK, ya tidak kami hitung sebagai dukungan gitu. Nah, jadi terus itu kami hitung semuanya, ketemulah nanti bersama-sama kita hitung disajikan Bawaslu, ya kan, waktu nanti mungkin juga dari tim pasangan calon LO-nya mungkin juga menyaksikan, kami hitung, ketemulah nanti jumlah berapa, apakah memenuhi syarat dukungan minimal atau enggak. Kalau memenuhi syarat dukungan minimal, kami lanjutkan verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi disitulah kami baru melihat apakah di situ antara KTP elektronik dengan formulir itu ada kesamaan atau enggak. Terus di situ apakah ada misalkan tadi yang beberapa yang dilarang ya, kayak misalkan ada PNS atau Polri, TNI, kepala desa, saya sampaikan Bu Anita di perangkat desa kan juga nggak boleh memberikan dukungan, termasuk juga penyelenggara pemilu. Jangan-jangan ada nama ya, ada nama saya di dukungan itu, wah bahaya, ada nama Bu Ani di situ bahaya kan gitu. Nah kan harus itu di seleksi itu. Setelah itu verifikasi administrasi, di situ juga menyesuaikan sebagainya yang sudah diatur di dalam regulasi, sehingga situ juga sudah ada MSTMS di verifikasi administrasi. Setelah itu kami cek juga verifikasi kegandaan. Nah, kegandaan itu macam-macam. Apakah pendukung tersebut mendukung lebih dari satu pasangan calon, ya kan? Bisa jadi kan, misalkan Mas Sofal mendukung si A dan si B kan gitu. Akhirnya KTP-nya dipasang berdua kan bisa jadi ya. Atau misalkan si A pendukung itu dia mendukung pasangan calon itu tapi lebih dari satu dukungan. Kan bisa jadi foto KTP-nya difotokopi rangkap 50 atau rangkap 20 kan, misalnya seperti itu kan ya. Nah, sehingga itu diverifikasi gandaan. Nah, dari situlah muncul berapa angka nanti terakhir setelah verifikasi administrasi dan gandaan. Setelah itu juga kami cross check dengan apakah yang bersangkutan pendukung tersebut itu masuk di DPT atau enggak, DPT atau DP4 kan begitu. DPT kemarin pemilu terakhir, daftar pemilih terakhir, dan juga DP4 daftar penduduk pemilih potensial pemilu. Nah di situ apakah masuk atau enggak? Nah itu juga kita verifikasi. Kalau misalkan masuk clear, oke, berarti kan pendukung dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kalau dia nggak masuk, akan kami koordinasikan dengan Dukcapil. Nah kami akan minta data ke Dukcapil, apakah yang si A, si B, si C ini Pak gimana? Apakah ini merupakan benar-benar penduduk Blora atau enggak gitu. Nah sama seperti tadi verifikasi administrasi, kita juga sudah mensortir itu. Nggak bisa orang Rembang dukung jadi calon dari calon perseorangan Blora, nggak bisa. Orang Bojonegoro, orang Ngawi dukung paslon dari untuk pemilihan bupati Blora, nggak bisa jalur perseorangan gitu ya. Itu kita seleksi. Setelah verifikasi 3 tadi, administrasi gandaan sama tercantum di daftar pemilih atau enggak tadi, baru kita lanjutkan ke verifikasi faktual. Nah, begitu. Jadi tahapannya panjang. Verifikasi faktual itu nanti kami akan melibatkan penyelenggara pemilu yang ada di tingkat desa kelurahan, PPS ya.
Dan kami bisa apabila nanti ada kekurangan personil, kami bisa menambah personil dengan merekrut personil untuk melakukan verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual itu tidak sampling, tapi sensus. Berapapun jumlah dukungan itu didatangi semua. Nah, tidak sampling 1:10 atau 1:100 tidak. 55.000 misalkan ya kan. Ya 55.000 itu akan kami datangi semua. Akan kami cek apakah benar Bapak mendukung pasangan calon ini. Nah, misalkan, ya Mas, saya mendukung. Oke, berarti memenuhi syarat kan begitu. Apakah Bapak mendukung pasangan calon ini? Oh tidak, saya tidak mendukung. Saya nggak tahu KTP saya kemarin ada yang punya, nggak tahunya kalau untuk mendukung nggak. Kita sodori Mas, surat pernyataan pada yang bersangkutan. Berarti jenengan betul mendukung ya? Betul. Nah, kita kasih surat pernyataan, kita ditandatangani oleh mereka, berarti itu TMS kan gitu. Nah, tidak pakai materai, jadi yang bersangkutan karena verifikasi faktual. Nah, bagaimana saat verifikasi faktual itu apabila nanti tidak berada di tempat? Nah, begitu kan? Nggak ketemu kan begitu. Kita diatur juga di regulasi bahwa kita bisa melakukan teknologi informasi. Nah, dengan video call pada yang bersangkutan begitu. Asalkan dibuktikan dengan alasan yang jelas. Nah, video call nggak bisa, terus ada menjadi TMS tidak. Kita akan komunikasikan dengan tim tingkat desa di desa tersebut. Jadi nanti akan dikomunikasikan, tolong dikumpulkan di suatu tempat, misalkan balai desa atau kantor PPS atau apa ya kan? Yang mengumpulkan timnya, ya untuk didatangkan kepada kami selaku verifikator kan begitu. Nah, itu kan juga nanti akan didatangkan. Nah, di saat mereka didatangkan dalam batas waktu itu kok tidak datang, masih ditunggu sampai batas akhir verifikasi faktual. Kalau sampai verifikasi faktual terakhir, deadline itu nggak ada kabar ya berarti di TMS. Nah begitu, itu kalau nggak ada. Nah, setelah proses verifikasi faktual selesai tingkat desa kelurahan ke bawah, maka nanti terus akan direkapitulasi di tingkat kecamatan, kan begitu. Berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat. Dari rekapitulasi kecamatan, nanti akan dilanjutkan ke rekapitulasi kabupaten. Nah, di situ akan ditetapkan sudah sesuai jumlah dukungan atau belum. Nah, kalau sudah memenuhi syarat dukungan, jumlah dukungan, ya kita kasih istilahnya tiket gitu Mas. Nah, tiket dalam artian bisa mendaftar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan kan begitu istilahnya. Nah, tetapi apabila masih kurang jumlah dukungan, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan itu, maka akan ada tahap perbaikan. Nah, kalau tahap perbaikan itu nanti, nah, misalkan dari kekurangannya berapa itu tidak terus diganti sejumlah itu tidak. Di regulasi juga sudah diatur bahwa jumlah kekurangan pasca kita melakukan rekapitulasi awal itu harus diberikan kepada KPU waktu penyerahan dukungan perbaikan sejumlah 2 kali kekurangan. Nah, begitu. Jadi misalkan kok kurangnya cuma 1.000 misalkan ya, dari 55.000 kurang 1.000, berarti dia harus memberikan dukungan sebanyak 2.000, tidak 1.000-nya itu. Nah, tapi harus 2.000. Nah, itu. Dan terus itu kalau sudah memenuhi 2 kali kekurangan itu, baru kita verifikasi ulang lagi. Tahapannya sama dengan tadi yang saya jelaskan, mulai dari awal sampai akhir sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Begitu Mas gambarannya. Tahapan itu harus ada kan gitu. Ya, harus ada. Nah, mulai dari verifikasi administrasi, bukan hanya verifikasi administrasi ya. Mulai kita ngitung ini melekan lah, harus ada kan gitu. Nah, harus ada lah. Sampai dengan nanti mengawal sampai rekapitulasi kabupaten kan gitu. Oke. Itu sedikit gambaran. Ya. Sementara aku dulu 1 menit Bapak Husain dan Bu Ani. Terima kasih. Kita lanjut bincang-bincang pada siang hari ini masih bersama Komisioner KPU Blora Bapak Husain dan Ibu Anesya dari Bawaslu Blora. Menyambung tadi bincang-bincang, kayaknya bincang-bincang siang ini begitu mesra antara KPU dan Bawaslu karena support pemilihan Blora itu agar supaya berjalan dengan lancar, baik dan tentu
tentunya berkualitas, begitu ya. Tadi Pak Husain sudah menjelaskan detail terkait persyaratan pencalonan. Ini mungkin masih warga Blora mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Kira-kira jika nanti kan ini pendaftaran penyerahan itu kan tanggal 19 sampai tanggal 23, begitu. Tanggal 23 itu sampai jam 24.00, artinya sudah masuk ke tanggal 24. Kira-kira misalkan nanti ada pendaftar yang datang jam lebih 2 menit atau 1 menit, kira-kira itu bagaimana dari KPU Blora? Oke, terima kasih Mas Moderator. Jadi kami bekerja, KPU bekerja itu kan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan administrasi. Sudah jelas kalau regulasinya itu sampai dengan pukul 24.00. Di situ nanti kan ada waktu yang kita cocokkan bersama antara Bawaslu, Kabupaten ya kan, waktu yang dengan KPU, dengan mungkin di situ nanti ada pers atau media atau mungkin yang lain sebagainya. Kita cocokkan waktu bersama bahwa inilah jam 24.00 kan begitu. Jadi jam-jamnya kita cocokkan. Apabila nanti sampai dengan pukul 24.00 tidak ada yang hadir atau tidak ada yang daftar, ya kita tutup. Nah, ada yang daftar nggak ada yang daftar kita tutup pokoknya pukul 24.00 sesuai dengan kesepakatan jamnya. Kita lihat jamnya kan gitu. Nah, apabila lebih dari 24.00 walaupun itu lebih dari 1 menit atau 2 menit ya kita kembalikan kepada Bawaslu. Bawaslu kan punya rekomendasi penuh dalam artian ya kan. Kalau menurut kami ya sudah ditolak karena melebihi jadwal kan begitu sesuai regulasi ya. Yang intinya gini Mas, KPU itu kan melayani, bahwa KPU akan mengantisipasi hal-hal seperti itu dengan komunikasi dengan calon-calon yang kemungkinan nanti akan mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan. Yang intinya teko sadurunge jam 12 bengi tanggal 23 kan begitu. Nah, dalam artian begini Mas, kok misalkan yang bersangkutan itu datang jam 12 kurang, datang sendiri belum bawa apa-apa, sedangkan dokumennya masih di belakang ya. Selama yang bersangkutan sudah mengisi daftar hadir, datang di situ sebelum pukul 12 datang kita layani, kan begitu. Nah, tetapi kalau memang saya pukul 2 malam itu 24.00 kok nggak ada sama sekali yang hadir di situ, baik LO maupun apa yang sebagai perwakilan kan, nah ya udah kita close. Nanti kita buatkan berita acara bersama di situ waktu itu. Gitu. Nah, ini selanjutnya tanggapan dari Bawaslu. Kira-kira kalau adanya hal seperti itu, kira-kira kok sampai jam 24 lebih sedikit kok ada yang datang, itu tanggapan dari Bawaslu gimana secara pengawasan? Kita ini ya Mas, tetap kita menjalankan PKPU berbawaslunya bagaimana aturannya, dan kalau di aturan itu kan 19 sampai 23. Kalau kalau 24, kalau misal 00 lebih 3 detik itu kan sudah masuk tanggal 24. Nah, sebenarnya mungkin antisipasi kita itu kearifan lokal ya. Misal nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Antisipasinya itu bisa begini. Ini sih semoga tidak salah ya. Misal tanggal 19 sampai 23. Nah, menurut perhitungan Jawa misalnya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 22 itu ada pukul, misal kan ini tutupnya pukul 4 sore. Nah, ternyata wasit atau lain sebagainya itu pukul habis maghrib gitu. Nah, ini mungkin juga perlu kita diskusikan lebih lanjut ke LO-nya sama teman-teman KPU bagaimana menindaklanjuti begitu itu kan gitu. Karena kalau ini harus memang benar-benar ada KPU benar-benar harus ada ini ya juknisnya, dan memang benar-benar menulis pukul-pukulnya itu. Misal tanggal 19 sampai 22 ini kan cuma sampai pukul 16. Nah, padahal kalau misal taruhlah di keput PKPU-nya itu enggak mengatur jadwal, itu bisa jadi sengketa ya. Misal pokoknya dia tuh ngotot saya tanggal 21 pukul 21.00. Nah, itu kan perlu di ini misal ya, taruhlah kan angka cantik 21. Nah, itu mungkin teman-teman KPU mungkin perlu mengantisipasi soal itu, perlu mendiskusikan lebih lanjut, dan kita mungkin akan melakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan agar
ke depan tidak ada sengketa itu. Misal mengajukan sengketa ke Bawaslu tanggal 21 harusnya dia mau melakukan daftar ke KPU, tetapi karena di peraturan KPU Blora tidak menyebutkan soal itu karena harus hanya pukul 16, padahal misal ketentuan itu tuh nggak jelas aturannya gimana. Nah ini bisa jadi objek sengketa. Gitu ya Mas? Ya, tadi juga diterangkan terkait verifikasi faktual di lapangan ya. Tadi KPU itu secara metode verifikasi kan menggunakan metode sensus. Jadi di sensus setiap pendukung. Jadi misalkan pendukung 53.021 ya KPU akan memverifikasi semua itu. Nah, ini kira-kira dari Bawaslu bagaimana metode yang digunakan dalam verifikasi faktual? Begitu. Bagaimana Bawaslu melakukan verifikasi faktual ketika KPU juga melakukan verifikasi secara metode sensus? Itu bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan itu? Ya kita ini Mas, turun lapangan langsung. Cuman nanti karena kan di KPU mungkin ada tim ya. Kalau tim itu kan berarti misal ada berapa orang, nah itu perlu ini langsung koordinasi lagi, nggak bisa menentukan sekarang. Tetapi yang pasti seperti yang diungkapkan sama KPU, kalau KPU itu melayani, kalau Bawaslu itu mengawasi. Jadi kami bertanggung moral, anggaran dari negara, dan kami harus hadir di setiap kegiatan. Bukan hanya soal verifikasi, misal yang bakal calon aja kami sudah melakukan pengawasan gitu ya. Apalagi kalau memang benar-benar ini penyelenggaraan dan langkah antisipasi pencegahan adalah selalu ada di setiap kegiatan. Dan kami juga selalu melakukan laporan pada formulir A. Dan kalau ngomong soal ini ya, kalau ngomong soal pencalonan ini kan menurut catatan kami ini kan memang Desember itu kan sudah ada ini deklarasi di Blora. Nah mungkin itu sebenarnya awal dari kami melakukan pengawasan bahwa memang ada pergerakan suara, cuman sampai sekarang kan kita memang belum bisa visit seperti yang tadi saya ungkapkan. Memang ini PR bersama agar sebelum tanggal 19 itu kita bisa ke sana buat melihat gitu. Dan terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta coba kita kira-kira nanti soal KPU misal tanggal 21 pukul 21, nah itu yang benar-benar harus ditegesi, ada nggak peraturan itu. Takutnya kalau nanti nggak ada malah itu jadi objek sengketa. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ini tadinya dari Pak Husain. Tadi juga disinggung masalah terkait verifikasi untuk melihat kebenaran data. Apakah data tersebut benar-benar data orang Blora, asli Blora masuk DPT atau tidak. Jika ditemukan tidak kebenaran data, maka KPU biasanya akan men-TMS. Jika syarat dukungan ini kurang dari misalkan 1 atau sampai 10, padahal itu sudah yang lain sudah MS. Kalau misalkan kurang 1 itu bagaimana dari KPU? Sebentar ya, nambahin soal verifikasi nanti ya. Nah terkait dengan pengawasan melekat ini memang juga butuh koordinasi lagi dengan KPU, dan KPU itu memang benar-benar terbuka datanya. Misal 53.000 ini itu kita juga harus punya datanya. Jadi misal kami menginstruksikan ke bawah itu kan tidak bisa dada. Misal bisa jadi nanti sebelum KPU verifikasi kita bisa turun dulu atau gimana, itu kan perlu. Nah kira-kira juga perlu ditegesi sama KPU akses data oleh Bawaslu beserta jajaran itu bagaimana. Jangan sampai dan itu harus diselesaikan sampai di tingkat bawah. Misal PPS, PPK itu memang benar-benar harus terbuka. Jangan sampai komunikasi baik ini hanya selesai di kabupaten. Misal saya sama teman-teman KPU, Bawaslu KPU itu selesai, tetapi data di bawah PPK itu enggak selesai karena ada efisiensi dan sebagainya. Nah ini saya tegesi sejak awal, kita harus menyelesaikan soal ekosentris itu, bahwa tidak ada KPU Bawaslu kucing dan tikus, tetapi bahwa kita itu penyelenggara negara yang satu melakukan tugas fungsinya melayani, yang satu tugas fungsinya melakukan, sebenarnya kami bukan mengawasi tapi melakukan pencegahan, divisi pencegahan hubungan antar lembaga. Nah ini juga perlu bahwa memang benar-benar karena Bawaslu itu kalau mau melakukan pengawasan tanpa punya data kan juga namanya bohong. Nah harapannya memang benar-benar data dari KPU itu terbuka, baik sekarang perseorangan, terus nanti DPT dan lain sebagainya, karena juga itu banyak PR misalnya di PKPU-nya ternyata sama
Ya, ini juga kan tahapannya juga terlalu banyak. Kira-kira ini kembali ke Bawaslu karena Bawaslu tadi juga menyambung. Ini tak tanya lagi, karena ini juga tahapannya saling bertabrakan. Kira-kira mengganggu tahapan lain nggak? Karena ini juga masuk ke bentar lagi DPT, bentar lagi proyek yang lain. Kira-kira mengganggu tahapan yang lain atau tidak? Ya enggak sih, kita kalau di KPU itu memang divisinya beda-beda ya. Kalau di Bawaslu memang kita juga meskipun divisi pengawasan dan yang lain itu tetap saling beririsan, maksudnya pengawasan tidak hanya di divisi pengawasan, tetapi untuk yang lain ya nanti tetap kita melakukan semua pengawasan dari pagi sampai siang sampai malam dan melakukan melekat. Nah, Jiwa penyelenggara pemilu harus diutamakan ya. Nah, ini langsung lagi ke Pak Husain. Tadi pertanyaannya, jika ada pendukung dari salah satu paslon perseorangan, jika kurang dari 1 atau sampai 10 lah, itu bagaimana? Yuk, jangankan kurang dari 10, kurang dari 1 aja itu kami kembalikan kalau masih dalam batas waktu penyerahan dokumen antara 19 sampai 23. Jadi kurang 1 lembar pun itu akan kami kembalikan setelah kami hitung ya. Nah, kami kembalikan, kami suruh untuk kembali melengkapi atau menambah kekurangan itu. Nah, bagaimana jika nanti kok dia datanya malam tanggal 23 dan setelah kita hitung istilahnya kurang dari 1, misalkan kurang sedikit gitu. Nah, waktunya sudah selesai kan untuk jadwal penyerahan dokumen sudah selesai. Ya berarti kita TMS karena kurang syarat dukungan, walaupun hanya 1 pendukung, kan begitu. Ya, karena makanya dari itu kita sudah minimal mensupervisi, mengingatkan kepada pasangan calon kan. Kayak kemarin kami dari KPU sudah menyurati mengingatkan kembali kapan pendaftarannya, waktunya kapan, yang dikumpulkan apa saja, itu sudah kami surati ke pasangan calon yang kemarin sudah meminta password ke kami kan begitu. Nah, jadi itu sudah kami antisipasi awal dan kami juga melakukan pendampingan operator kami terhadap operator mereka, pendampingan dalam hal mempersiapkan, bukan mendukung enggak, tapi mempersiapkan kesiapan mereka dalam rangka nanti memberikan syarat dukungan itu harus gimana. Kalau terlepas dukungan itu benar atau tidak, sah atau tidak, kita lepas tangan kalau itu, dan itu nanti dibuktikan dalam verifikasi. Nah, terus itu ya kalau misalkan kurang ya. Nanti kalau sudah melebihi jadwal dan kita hitung kok ternyata kurang, ya udah TMS. Ya, karena itu sudah ditentukan, karena kita membuat syarat dukungan kan berarti minimal ya harus dipenuhi. Kurang siji ya iso kan begitu. Berarti artinya calon datang sebelum tanggal 23. Misalkan ada kekurangan 1, calon masih bisa untuk memperbaiki agar tidak TMS begitu ya. Jadi begini, intinya itu pasangan calon tuh jangan ngepres lah kalau mau memberikan dukungan. Nah, misalkan ditentukan 53.021 ya harus paling enggak ya 55.000 atau 60.000 atau sekian kan, karena memang kan pembuktian itu kan nggak bisa kita itu terus dia itu mengumpulkan segitu benar atau salah, benar semua kan belum tentu. Nah, begitu untuk jagani itu kan makanya lebih kan gitu. Berarti ini juga butuh pengawasan dari Bawaslu begitu ya. Terus menjawab dari Bu Ani tadi, misalkan ada pasangan calon yang pengen daftar di tanggal 21 pukul 21 nomor cantik kan itu istilahnya. Ya kita nggak bisa melayani karena memang di regulasi sudah jelas di PKPU 18 di ini keputusan terakhir di Juknis nomor 82 dari KPU tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan calon perseorangan sudah jelaskan di sini bahwa waktu penyerahan hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Nah kan sudah jelas ini. Dan hari terakhir atau hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00. Logikanya berarti kalau misalkan ada contohnya tadi kayak misalkan dia pengen daftar tanggal 21 jam 21 ya nggak bisa. Kami tidak melayani karena terus terang dari tanggal 21 itu ya jam 4 tutup sudah pendaftarannya itu waktu. Berdasarkan regulasi dan aturan yang ada kan begitu. Terus tadi
masalah keterbukaan dokumen, kami terbuka sekali dengan Bawaslu Kabupaten untuk bisa mengakses nanti seluruh data dukungan dari pasangan calon perseorangan, baik itu data dari formatnya Bawaslu apa, misalkan pengen lihat, pengen tahu B1 KWK sejumlah puluhan ribu itu mau dengan format mungkin difoto atau bawa scanner atau apa mungkin, ya kan begitu. Tapi yang jelas kami memberikan surat atau mengumumkan kepada pasangan calon itu adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Kami nggak boleh menambahi sendiri. Contohnya misalkan di sini dokumen yang diserahkan kepada bakal pasangan calon oleh bakal pasangan calon perseorangan meliputi satu rangkap asli pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan. Nah, kan hanya berbunyi satu rangkap. Kami nggak boleh meminta dua rangkap, kan begitu. Ya, satu rangkap asli ya itu berarti nanti satu rangkap asli yang dikumpulkan ke kami. Nah, kalau kami nanti menyuruh membuat salinan misalkan atau difotokopi dulu baru diserahkan kami, kan memberatkan pasangan calon. Ya, kan, jadi kami semua sudah diatur di PKPU maupun di Jungis. Terus contoh misalkan di sini yang satu rangkap asli dan satu rangkap salinan hasil cetak B1 KWK, B1.1 KWK. Nah, berarti ya satu asli yang ditandatangani di atas materai tadi sama fotokopinya kan begitu. Sedangkan kalau sekarang kita mau membuka data pendukung, Mas, itu belum bisa kalau sebelum disubmit oleh pasangan calon. Jadi kita hanya bisa melihat pergerakan jumlah pendukung. Misalkan sampai sekarang dapatnya 15.200 misalkan, ya itu hanya kita melihat jumlah. Tersebar di desa mana kita sudah bisa, desa. Tapi kalau by name-nya kita nggak bisa, karena sebelum disubmit oleh mereka kan begitu. Nah itu informasi silon. Jadi kalau misalkan nanti sudah disubmit, otomatis kan sudah terkunci ya kan, sudah bisa mereka mencetak dari silon itu. Nah disitulah kami bisa melihat by-nya si A, si B, si C nya kan gitu. Nah itu untuk keterbukaan informasi. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi kami memberikan pengumuman atau memberikan arahan kepada calon perseorangan itu untuk mengumpulkan A, B, dan C tadi itu sejumlah dengan regulasi. Jadi asli satu ya asli satu, tidak kami tambahi kan. Gimana nanti kami mendapatkan salinan? Nah seperti itu ya. Mungkin nanti Bawaslu bisa memfotokopi di KPU atau seperti apa, kan kami nggak bisa terus ditambahi salinan satu ya untuk Bawaslu atau tambahi salinan satu ya untuk arsip, nggak boleh kan. Berarti secara kredit di Bawaslu itu melakukan scanner nggak apa ya misalkan? Iya monggo ya kan, selama itu diperbolehkan oleh regulasi dalam artian Bawaslu menghendaki data seperti itu silakan. Nah kami membuka. Ya jadi nanti kita cermati bersama, malah kami berterima kasih dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu itu. Intinya begini, kami punya komitmen dari KPU Kabupaten Blora bahwa pilkada ini harus bersih, jujur, dan berintegritas, di mana nanti endingnya lancar, aman, damai, dan hasil atau putusannya itu disetujui oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat Kabupaten Blora. Itu yang kami harapkan nanti di pilkada 2020 ini. Gitu. Ada tanggapan dari Bu Ani terkait Bang Hussein? Bahwa Bawaslu pokoknya itu ya, intinya tadi seperti yang disampaikan kami bahwa Bawaslu akan tetap melakukan pengawasan melekat dari tanggal 19 sampai 23 Februari sampai pukul 12 malam, bahwa kami akan mempunyai tim, jadi bukan hanya saya sendiri yang sampai malam di KPU, tapi nanti bersama-sama teman-teman yang lain, baik dari Bawaslu, baik dari teman Bawaslu Kabupaten Kota maupun teman-teman staf. Nah harapannya nanti ke depan kita saling berkoordinasi bersama, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di Perbawaslu itu kan jelas disampaikan bahwa di Perbawaslu itu memang Perbawaslu 14 2019 itu Bawaslu itu memang
harus ibaratnya itu melakukan pengawasan melekat itu mengakses sistem informasi pencalonan dari KPU. Nah itu harapannya kan kenapa melihat biar nanti ada laporan kami ke Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, kira-kira ada nggak persoalan silon di daerah terkait jaringan dan lain sebagainya, kemudian akses mereka dipermudah dan tidaknya itu kan memang perlu itu, dan ke depan kita perlu koordinasi lagi bersama Paslon. Begitu dari saya, terima kasih. Ya, ini sebelum bincang-bincang kami tutup, ini dari KPU kami silakan untuk melakukan closing statement dari Pak Husain. Monggo. Oke, closing statement dari saya. Terima kasih yang pertama pada Bawaslu Kabupaten Blora telah menyelenggarakan acara ini, sehingga ini bisa membantu sosialisasi masyarakat, bisa membantu dalam hal pengawasan terhadap kinerja mungkin nanti ke depannya. Dan buat pasangan calon yang saat ini sedang menginput dukungan atau mengumpulkan dukungan kepada untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, kami sarankan nanti kalau bisa untuk datang ke KPU memberikan syarat dukungan itu di hari-hari awal, jangan di hari terakhir. Kenapa saya sarankan seperti itu? Agar nanti apabila ada kekurangan itu masih ada waktu untuk memenuhi kekurangan tersebut. Nah, tetapi kalau nanti di akhir waktu, misalkan tanggal 23 malam itu kalau datang itu, kalau nanti ada kekurangan itu sudah nggak bisa untuk menambah atau istilahnya memperbaiki kekurangan itu. Nah, jadi bisa nanti istilahnya sebelum melakukan penyerahan mungkin mau dikonsultasikan kepada kami siap. Kami sudah memberikan berbagai macam fintech, operator maupun istilahnya bagaimana fintech mencalonkan diri dari jalur perseorangan dan sebagainya sudah kita lakukan, dan kami juga aktif bertanya kepada LO atau operator yang sedang menjalankan tugasnya sebagai LO operator masing-masing calon, sehingga diharapkan nanti pada saat penyerahan dukungan itu clear, tidak ada permasalahan. Itu yang kita inginkan. Terus bagi calon yang kemarin atau misalkan masih ada pasangan calon yang ingin berangkat dari jalur perseorangan, ya kita masih membuka diri. Misalkan ada yang calon baru mau memberikan surat mandat untuk bintek operatornya, kami siap untuk bintek operatornya. Tapi ya ini karena waktu tinggal 6 hari, tanggal 19, tolong mungkin nggak memenuhi dukungan itu, mungkin nggak untuk melakukan input ke silon dan sebagainya. Nah seperti itu. Karena kemarin kami tiap di kabupaten lain juga ada yang baru minta password ada. Nah, baru mau melakukan input silon, baru mau daftar ada, gitu. Nah, kalau misalkan di Kabupaten Blora ada, monggo segera hubungi kami. Kami siap melakukan pendampingan, siap melakukan memberikan bimbingan kepada pasangan calon maupun kepada LO dan operator untuk pencalonan perseorangan ini. Jadi itu, dan terakhir kami mohon pada seluruh masyarakat Blora tolong dikawal apa yang telah dilakukan kami oleh KPU Kabupaten Blora dalam proses tahapan Pilkada 2020 ini, dalam rangka nanti agar menjadikan Pilkada Blora ini yang aman, lancar, kondusif, dan hasilnya bisa memuaskan atau diterima oleh semua masyarakat. Mari dikawal, kalau ada yang kurang dirasa di hati masyarakat Blora, segera beri masukan kepada kami, bisa melalui surat atau bisa melalui telepon ke kantor KPU Kabupaten Blora. Demikian Mas Noval, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Ibu Ani ada closing statement? Dari kami Bawaslu Kabupaten Blora berterima kasih sama KPU untuk kedatangannya hari ini. Semoga koordinasi kita semakin baik, dan untuk terkait dengan pencalonan kami memastikan bahwa KPU memang wajib bersikap adil kepada semua pasangan calon perseorangan, baik itu mungkin memang ibaratnya tadi nanti sebelum tanggal 23 kalau memang ada yang minta password terkait memang dia nanti bisa cukup waktunya enggak, itu kan hak mereka. Betul, ya. Tetap KPU punya kewajiban menjalankan tugas, memberikan password dan memberikan
pendampingan agar ke depan tidak ada sengketa. Ibaratnya begitu, pokoknya intinya apa yang harus dilakukan oleh KPU dan apa yang harus dilakukan Bawaslu sesuai dengan PKPU dan sesuai dengan Bawaslu, kita harus menjalankan tugas itu. Begitu dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup bincang pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Blora sama pembicara pada siang hari ini, Bapak Husen terima kasih, Bu Ani terima kasih. Sebelumnya, mari kita jaga, mari kita kawal, mari kita awasi pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Blora agar terwujud pemilihan yang jujur, adil, bersih, profesional, dan berintegritas. Terima kasih dari kami. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.